apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Sosialisasi Sains Direct Scopus Elsevier, upaya UPT Perpustakaan UNESA Edukasi Sivitas UNESA dalam memilih jurnal. Pengukuhan dan pengambilan sumpah 3.000 peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan dan prajabatan UNESA. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah Busana Pengantin tema Jawa Timuran, program studi S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2021 gelar fashion show bertajuk Asmaradana 2023. Kegiatan ini menampilkan 16 desain busana dari 12 kota di Jawa Timur. Program studi S1 Pendidikan Tata Busana UNESA Angkatan 2021 gelar fashion show peragaan busana pengantin Jawa Timuran pada Senin 4 Desember 2023. Kegiatan ini merupakan pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah busana pengantin Jawa Timuran yang diampu oleh Dr. SN Intinahari SPD MDS. Jadi goalnya mahasiswa dapat mengembangkan busana pengantin dari daerah yang ada di Jawa Timur. Jadi busana yang sudah dipakemkan atau dibakukan di masing-masing daerah itu bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat atau anak-anak muda sekarang yang menyukai busana-busana tradisional kekinian dapat memakainya. Intinahari mengapresiasi karya mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana UNESA Angkatan 2021 karena hanya dengan 2 SKS saja, para mahasiswa dapat merancang busana pengantin Jawa Timuran dengan sangat memukau. 16 desain busana dari 12 kota di Jawa Timur, karya dari 69 desainer yang merupakan mahasiswa semester 5 Prodi S1 Tata Busana, diperagakan oleh model yang merupakan gabungan dari mahasiswa dari berbagai fakultas. Jadi untuk sampai kita mewujudkan dari 16 pasang busana pengantin ini kita membutuhkan waktu sekitar 13 sampai 15 minggu. Jadi untuk pertama kita mulai melakukan pemilihan daerah. Pemilihan daerah ini disesuaikan oleh kelompok masing-masing. Jadi tidak dibatasi, kelompok masing-masing ini akan mengambil dari daerah apa dan mengambil inspirasi dari mana saja. Nah setelah daerahnya kita dapat, kemudian kita mulai dengan pembuatan mood board atau inspirasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan desain dan juga analisa. Dari desain itu kita wujudkan pecah polanya, kemudian kita survei bahan dari toko ke toko, tentunya kita cari bahan apa yang cocok dengan desain yang telah kita buat. Kemudian setelah kita dapat bahannya, mulai kita melakukan pemotongan bahan, penjahitan hingga menambahkan detail-detail untuk di busananya itu sendiri dan juga hingga pembuatan aksesoris secara manual ataupun aksesoris secara jadi. Asmaradana sebagai tajuk gelaran fashion show ini mengandung filosofi bahwasanya api asmara dari setiap pasangan pengantin akan tetap menyala dan tidak akan pernah padam. Hal ini direpresentasikan dalam detail karya busana pengantin Jawa Timuran yang ditampilkan. Sebelum pengerjaan karya busana pengantin Jawa Timuran ini, para mahasiswa telah menentukan klien dan target pasar, sehingga karya mereka juga dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai busana pengantin yang sesungguhnya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Ikhar Yumna melaporkan. Rektor UNESA, Cak Hasan, memimpin langsung jalannya pengukuhan dan sumpah profesi lulusan pendidikan profesi guru prajabatan dan dalam jabatan tahun 2022 dan 2023. Sebanyak 3.000 peserta guru profesional dikukuhkan pada gelaran yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Lantai 9, Gedung LPSP UNESA. UNESA melakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah profesi PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 dan dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 tahun 2023. Dihadiri oleh Rektor dan Pimpinan Selingkuh UNESA, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, serta Ketua PGRI Kota Surabaya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 9 Gedung LPSP UNESA pada 6 Desember 2023. Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau yang akrab disapa Cak Hasan
menyampaikan bahwa menjadi guru merupakan profesi yang sangat mulia dan dekat dengan nilai keluhuran kehidupan. Dengan disumpah dan dikukuhkannya para peserta PPG menjadi guru profesional dan mengabdi kepada pendidikan Indonesia, diharapkan para guru tetap menjaga profesionalisme, etika, serta rasa kemanusiaan. Tantangan terbesar adalah anak-anak kita itu era yang sangat berbeda dengan dunia kita. Mereka cara berpikirnya, kemudian persoalan yang dihadapi anak-anak kita berbeda dengan kita. Sehingga seorang guru tentu harus mengikuti ya cara berpikir, kemudian mengikuti tren anak-anak kita sehingga kita betul-betul bisa menjadi guru yang profesional. Ya, jadi yang lulusan yang sekarang ini kan dia sudah berhak menyandang status sebagai guru profesional. Ini diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Jadi mereka sebagai prototipe atau pionir supaya bisa menggerakkan di institusinya masing-masing menuju menciptakan generasi unggul, Indonesia unggul. Lulusan pendidikan profesi guru berprestasi, Retno Mundi Pertiwi SPD, dalam sambutannya menyampaikan terima kasihnya pada UNESA karena sudah menjadikan para peserta PPG sebagai guru profesional yang kreatif dan inovatif. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjadi guru di zaman sekarang, yakni dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan pekerjaan mulia. Kerja ikhlas merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kesan-kesan di sini yang pertama memang pengalaman. Jadi kita itu guru dituntut untuk selalu berproses. Dalam arti di sini juga kita mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan kreativitas, inovasi yang nantinya kita dituntut di sekolah agar siswa-siswa itu dapat kreatif dan dapat menjadikan anak bangsa yang lebih baik dari kita. Dengan dikukuhkannya 3.000 peserta program PPG, harapannya mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Para guru profesional ini diharapkan mampu membangun proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif di sekolahnya masing-masing. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Menuju Pesta Demokrasi 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mulai sosialisasikan pendidikan pemilihan umum untuk pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Kunjungi Universitas Negeri Surabaya, KPU kenalkan demokrasi bersih kepada mahasiswa, yang sebagian besar akan menjadi pemilih pemula. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya menerima kunjungan dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur dalam gelaran bertajuk Sosialisasi, Pendidikan Memilih, dan Nonton Bareng Film Kejarlah Janji. Agenda ini dilaksanakan di Auditorium FISHA, Gedung I8, Lantai 3 UNESA Ketintang. Kami berharap memang dengan adanya sosialisasi dari KPU, maka bisa berimplikasi terhadap tingginya teman-teman pemilih pemula atau pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu di 14 Februari 2024 karena jumlah mereka 52%, jadi sangat signifikan ketika nasib bangsa ini ditentukan oleh mereka. Dihadiri oleh mahasiswa selingkung FISHA UNESA, agenda ini menawarkan sosialisasi yang fresh dan baru. Selain kuis dan talk show, peserta diajak untuk nonton bareng film Kejarlah Janji karya KPU Pusat untuk mengedukasi demokrasi bersih kepada pemilih pemula. Tentu kalau bicara sosialisasi pendidikan pemilih ya, tujuan kita pada akhirnya adalah nanti munculnya kesadaran di kalangan teman-teman pemilih pemula dan pemilih muda. Dalam hal ini adalah teman-teman mahasiswa dari FISHA UNESA untuk nanti itu bersedia berpartisipasi secara aktif, baik menggunakan hak pilihnya maupun berpartisipasi berbagai macam hal di dalam setiap tahapan pemilu 2024. Nah, memang sengaja kita mengemas kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih ini tidak hanya sifatnya forum ilmiah ya, tidak hanya sifatnya tatap muka, tapi juga kita mengemasnya dengan nobar, nonton bareng.
Ini dalam rangka untuk mewujudkan bahwa pemilu itu tidak harus selalu didekati dengan pendekatan-pendekatan yang serius, tapi juga yang santai, yang rileks, dan yang paling penting itu membahagiakan. Kolaborasi antara FISH UNESA dengan KPU Jawa Timur ini sebagai upaya untuk membangun kesadaran pemilihan umum yang sehat. KPU mengundang Sivitas Akademika UNESA untuk berpartisipasi aktif menjadi pengawas setiap proses pemilihan umum 2024, sehingga nantinya dapat terwujud demokrasi yang sehat guna mewujudkan masa depan bangsa yang hebat. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Choosing the right journal and avoiding predatory publication menjadi tema kegiatan sosialisasi Science Direct Scopus Elsevier oleh UPT Perpustakaan UNESA. Diikuti oleh Sivitas Akademika UNESA, kegiatan ini menginformasikan tips dan kiat dalam memilih jurnal yang benar sehingga terhindar dari jurnal predator. Tingkatkan mutu pelayanan kepada para pemustaka di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. UPT Perpustakaan UNESA gelar sosialisasi Science Direct Scopus Elsevier dengan mengangkat tema Choosing the Right Journal and Avoiding Predatory Publication. Kupas tuntas bagaimana memilih jurnal yang benar dan terhindar dari jurnal predator. Kepala UPT Perpustakaan UNESA, Profesor Dr. Suroto MA PhD, menyampaikan bahwa UNESA sudah berlanggan jurnal Scopus dan berharap Sivitas Akademika UNESA dapat memanfaatkannya sebagai penunjang wawasan dan ilmu pengetahuan. Kegiatan ini berlangsung pada 7 Desember 2023 di Laboratorium Komputer Gedung Library UNESA dan disiarkan langsung melalui YouTube KC Media by UNESA. Dr. Johan Jang, Customer Consultant Elsevier Southeast Asia, selaku narasumber, berbagi tips dan trik kepada para peserta yang hadir dengan cara praktek langsung mengakses halaman jurnal yang disampaikan. Para peserta menyimak dan menunjukkan antusiasme selama pemaparan materi. Beragam pertanyaan pun disampaikan. Karena dengan adanya Scopus dan juga sebenarnya Science Direct, ada database yang sudah disediakan oleh universitas sehingga dosen-dosen, mahasiswa semuanya bisa mengakses, dan database ini bermanfaat karena database ini adalah database yang sangat berkualitas sehingga nanti referensi-referensi yang digunakan itu pun referensi yang berkualitas. Nah, kita percaya kalau kita baca yang berkualitas, kita juga pakai, akibatnya hasil dari penelitian itu pun akan lebih baik kualitasnya dan lebih mudah untuk dipublikasikan. Harapannya tentunya pemanfaatan dari Science Direct dan Scopus ini semakin meningkat, baik dari sisi jumlah dokumen yang diunduh, dari sisi peningkatan dari kualitas publikasi yang ada di UNESA, sehingga bisa berkontribusi secara positif untuk Indonesia. Adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memudahkan para pelanggan untuk mengakses jurnal dan mendapatkan informasi yang akurat dari laman yang terpercaya dan terhindar dari artikel atau jurnal predator. Dari Surabaya, Tia Eser dan Ikhar Yumna melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.